lagi nggih Kak Peter nggih berdoanya nggih. Oke, siap. Banyak berdoa kan baik. Oke, siap. Oke, sebelum mengawali Bentar Kakak belum. sayanya juga belum. Ini baru saya rekam. Om Andi, jangan ketawa. Saya ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Pada pertemuan hari ini kita masuk ke modul rencana tindak lanjut atau RTL, yaitu program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Karena MIT hari ini 1 JPG. Mari kakak semuanya tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, memunculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Ya, selanjutnya mohon izin kepada Kak Peter untuk memimpin doa sebelum MIT dimulai. Monggo Kak Peter. Oke, siap. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih Kak Peter atas pembelajarannya. Lanjutkan slide berikutnya, ya. Seperti biasa, kesepakatan bersama. Oke, kakak menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, dan raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Pada pertemuan hari ini, dan dari sesi kita adalah satu merefleksikan pembelajaran modul 3, kemudian yang kedua ini penugasan rencana tindak lanjut. Pada agenda kita sesi ini adalah satu, pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar, durasi 5 menit, kemudian refleksi awal 10 menit, 3, penyampaian RTL atau pengantar tugas RTL, penilaian atau lini masa 20 menit, yang keempat, dialog, diskusi dan tanya jawab RTL 7 menit, kemudian yang kelima, kita masuk ke pendahuluan. Pada pertemuan di modul RTL ini, silakan saya ingin bertanya kepada kakak terkait kesiapan belajar pada ini tentang RTL, ya. Di sini ada level 1 sampai dengan 10. Silakan kakak-kakak ungkapkan perasaan kakak-kakak terkait persiapan belajar ini, dan silakan kakak memilih masuk dalam atau level keberapa dari angka 1 sampai 10. Kemudian silakan kakak-kakak bisa menyampaikan perasaannya di kolom chat. Oke. Oh. Setelah kakak-kakak menuliskan levelnya dan berikan alasannya kenapa kakak-kakak memilih di level tersebut. Karo alasane Kak Arif aja Quran katok. Quran katok kan yang bareng mau ngetek angkau pimen Kak Arif. Mungkin Kak Arif bisa menyampaikan suara langsung Kak Arif.
disampaikan secara langsung panjenengan pilih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk persiapan belajar pada pagi menjelang siang hari ini, saya merasa sekarang ada di level 9 karena tadi sudah dapat bisikan dari Kak Peter, sudah dapat beberapa kisi-kisi untuk kegiatan pada pagi hari ini. Jadi saya sedikit merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan pada siang hari ini karena sudah dapat kisi-kisi seperti itu Kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin minta ke Abi, mungkin bisa menyampaikan secara langsung ke Abi, masuk di level keberapa panjenengan untuk persiapan belajar hari ini? Saya benar ya Bu ya? Saya di level 8 Bu. Nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi. Karena sedang ada pikiran yang lain. Gitu Bu. Sedang ada pikiran yang lain. Iya. Mungkin Kak Andi, Kak Ketua kelas, barangkali mau menyampaikan secara langsung terkait level berapa yang jenengan pilih. Saya bisa ngulang seperti tadi enggak ya Bu? Intinya hari ini untuk kesiapan saya belajar itu di level 8 atau 9 bahkan 10 Bu. Karena ini adalah level yang mungkin level akhir di sesi pelatihan ini. Mestinya di level ini ada sesuatu yang sangat menarik yang akan saya dapatkan hari ini. Makanya saya itu persiapannya sangat luar biasa, siap untuk menerima materi atau hal yang menarik hari ini. Intinya seperti itu Bu. Oke, baik, terima kasih kakak. Ini sampai-sampai saya bawa anak ini Bu. Ya, nggak apa-apa. Saya melanjutkan. Lanjut. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL perencanaan berbasis objek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Kita masuk ke refleksi awal dan mengingat kembali pembelajaran berbasis project yang kemarin sudah kita bahas ya, di kemarin, dan kemarin juga sudah dipresentasikan oleh salah dua dari teman-teman yang ada di kelas 5 ini ya, kemarin kalau tidak salah Kak Arif dengan Kak Iwan terkait rancangan pembelajaran berbasis project. Nah, di sini saya menanyakan kepada kakak, bagaimana menurut Bapak atau Ibu jika pembelajaran berbasis project ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat dengan komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, kemarin sudah disampaikan ya, ada pertanyaan dari Kak Peter terkait tentang proyek yang akan dilakukan karena satu sekolah itu ada 2 guru yang mengikuti program PKG ini, dan kemarin sudah saya sampaikan boleh untuk proyeknya sama, tetapi untuk kegiatan presentasi RTL-nya usahakan untuk sendiri-sendiri. Lanjut. Sini ada pertanyaan lagi terkait RTL ya, bagaimana pelibatan komunitas atau sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Apakah saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Setelah melihat hasil presentasi dari kakak kemarin, hampir keseluruhannya sudah berdampak pada
pembelajaran peserta didik. Kemudian yang kedua, apakah pemahaman saya terhadap voice atau choice, kemudian ownership dalam penerapan PJPL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Kemarin juga sudah disampaikan hampir keseluruhan jawab atau pembahasan masukannya memang sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Karena di sini tujuan pada RTL ini itu paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Kemudian keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian untuk pembelajaran berkelanjutannya yaitu harapannya keterampilan ini menggerakkan rekan sejawat. Ya, yang ketiga penyampaian RTL di start. Maka sudah mulai masuk start ini ya, pengantar tugas, yaitu salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Kemudian untuk selanjutnya, Ibu atau Bapak diminta untuk menyusun sebuah rencana atau rencana tindak lanjut atau RTL agar Ibu dan Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Karena pengantar tugasnya yaitu sebelum merancang program atau kegiatan, Ibu atau Bapak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, yaitu mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. RTL yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi A. Tujuan program, yang B. Kelengkapan rencana dalam struktur program, C. Keterlibatan komunitas, dan yang D. Rencana evaluasi program. Di mana keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi 1. Bahan tayang, rencana berbasis proyeknya melalui komunitas belajar, bukan yang sudah belajar. Bukan yang sudah berjalan. Kemudian yang kedua, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK atau bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Dan yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan yang terakhir, dokumen lain yang relevan. Ini adalah rencana tindak lanjut. Rencanakan langkah selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuan. Oleh Sukat Ratnakar ya, di mana mode penugasannya ini adalah mandiri. Ya, rencana tindak lanjut atau RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus yaitu harapannya peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Kemudian untuk bahan tayang perencanaannya itu melalui komunitas belajar. Di sini ada bentuk rencana tindak lanjutnya, sebuah bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Itu ada ketentuannya di sini maksimal 9 slide.
Mana 9 slide ini mempunyai komponen programnya. Yang pertama judul program atau kegiatan. Kemudian yang kedua ada latar belakangnya. Kemudian yang ketiga tujuan programnya apa. Dan yang keempat capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelima struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Yang kedelapan, kemungkinan tantangan. Mana RTL yang Bapak atau Ibu buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Kedua, selanjutnya, Ibu dan Bapak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Ketiga, sudah mempresentasikan, unggah tugas seperti bahan tayang notulen atau catatan diskusi bersama KBS, video atau foto atau dokumen lainnya yang relevan di LMS. Kemudian yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program rencana ini, juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi perlu kakak-kakak pahami ya, ketika membuat program RTL-nya itu ini maksimal 9 slide yang mengandung komponen program 8 ini yang saya sebutkan tadi. Dan dokumen-dokumen lainnya juga dipersiapkan ya, dari mulai undangan, kemudian notulen, foto, video, dan mungkin dokumen lain yang akan. Kemudian untuk penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, di sini harus memuat elemen-elemen. Elemennya adalah satu, komponennya judul program atau kegiatan. Di sini untuk judul program atau kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kakak nanti uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari, kemudian kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Bapak Ibu juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek, yaitu Bapak Ibu dapat melihat kembali pada modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Kemudian komponen latar belakangnya, sini pastikan di dalam latar belakang Ibu atau Bapak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Di sini kakak jelaskan konteks programnya, dan ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Berdasarkan pemetaan aset, kaitkan dengan yang telah Bapak Ibu lakukan pada modul 1.2 sebelumnya. Kemudian, nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program atau kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil, misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, kemudian data pencapaian murid, pemetaan aset, dan sebagainya. Komponen yang ketiga, yaitu tujuan program, di mana bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Karena tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Dan komponen yang keempat, capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Di
Sini kakak menyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Karena langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Kemudian, nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor atau pemeran utama dalam program atau kegiatan ini. Kemudian kaitkan dengan suara pilihan kepemilikan murid kembali. Nah, seperti ini pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, Sport Education Model, yaitu peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan dan menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Di sini guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Kemudian kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Dan komponen yang kelima, yaitu struktur program mitra dan komunitas belajar. Karena program yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Di sini kakak jelaskan skala program atau kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi, kelas, usia. Kemudian kakak jelaskan pengaturan program atau kegiatan ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program atau kegiatan itu akan dilakukan. Di mana identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program atau kegiatan ini. Kemudian gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya, contoh struktur dan rekan sejawat KPS. Contoh nama proyeknya Yuk Gerak Joni atau guru PJOK berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Yuni itu merupakan guru IPA berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya termasuk dengan rubrik penilaiannya dan sebagainya. Dan Indra Sari sebagai guru mapel bahasa Indonesia di sini berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi peserta didik dapat berupa gallery work, PPT atau video pendek, dan penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Kemudian komponen yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, di sini kakak jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Fokuskan pada bagaimana ibu atau bapak akan menggunakan sumber daya yang ada atau implementasikan aset based thinking. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas selanjutnya, yaitu jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Nah, kakak fokuskan pada bagaimana akan menggunakan sumber daya yang ada, implementasi aset based thinking. Kemudian komponen yang ketujuh, rencana evaluasi. Di situ kakak nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan dari siapa saja ibu atau bapak akan mengumpulkan informasi dan murid yang akan mengikuti program staf anggota komunitas belajar dalam sekolah dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk
berpartisipasi dalam evaluasi. Kemudian jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya wawancara, survei, refleksi murid, dan sebagainya. Kemudian komponen yang ke-8 yaitu kemungkinan tantangannya. Sini kakak-kakak diminta untuk jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang Ibu atau Bapak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. Kemudian Ibu atau Bapak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat di modul 3.1, yaitu menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Di sini untuk aspek penilaian RTL-nya yaitu A. Tujuan program. Pertama, mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Yang ketiga, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Kemudian yang B, kelengkapan rencana dalam struktur program. Yang pertama, deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya. Yang kedua, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. Yang ketiga, potensi tantangan dalam pelaksanaan. Yang keempat, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Kemudian aspek penilaian yang berikutnya, keterlibatan komunitas dalam sekolah. 1. Ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. 2. Upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Kemudian yang ketiga, rencana pelibatan komunitas atau mitra. Penilaian yang keempat atau yang terakhir yaitu rencana evaluasi program. 1. Lini masa evaluasi yang jelas. 2. Sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. Yang ketiga, teknik pengambilan data, observasi, dialog, survei, wawancara, atau lainnya. Lini masa rencana tindak lanjutnya yaitu bisa kita lihat ya di sini yang pertama, penyusunan rencana tindak lanjut setelah setting pengantar RTL. Kemudian selanjutnya kakak menyusun dan unggah di LMS RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan. Rentang 6 hari dari sesi pengantar RTL. Kemudian masa berikutnya yaitu penilaian RTL setelah unggah RTL. Lanjut, umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan RTL. Nah, sesi berikutnya diskusi dan tanya jawab. Monggo barangkali ada yang mau ditanyakan terkait penjelasan tadi. Monggo, adakah yang mau bertanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan tentang atau terkait RTL yang akan dibuat oleh kakak-kakak? Monggo Kak Rudi. Terima kasih. Ya, mohon maaf, bisa dengar suara saya ya?
Ya, saya hanya pengen konfirmasi saja, tidak menanyakan. Kalau menanyakan tadi kayaknya sudah begitu jelas, saya bisa menangkap. Ini saya konfirmasi dari apa yang saya dengar, saya lihat, saya perhatikan tentang apa yang menjadi unek-unek saya tadi di awal. Tadi di awal dikatakan kesiapan belajar kita semua level berapa. Saya katakan saya levelnya 3 karena belum tahu apa sih RTL. Ternyata sekarang saya punya gambaran apakah betul bahwa RTL ini berarti disusun atau dilaksanakan setelah kita menyusun program, dan program itu yang harus di RTL-kan. Begitu kira-kira nggih. Nggih, itu. Tetapi ada satu pertanyaan saya, Bu, tentang kesepakatan kita saja. Yang dimaksud dengan komunitas belajar, ini apakah hanya satu mapel atau untuk lintas mapel juga? Nah, ini harus ada kesepakatan bersama. Oh, ternyata yang dimaksud dengan komunitas sejawat. Ya, sejawat itu berarti ya tidak hanya di guru mapel itu sendiri, tetapi bisa lintas ke mapel yang lain. Begitu, Bu, mungkin pertanyaan saya sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rudi atas pertanyaan yang dijawab. Kemarin juga ditanyakan ya kalau tidak salah KPS yang akan diikutkan atau akan kolaborasi dengan teman sejawatnya, tidak hanya di PJOK-nya saja Pak. Jadi menggunakan lintas guru lainnya, ya. Jadi berkolaborasi di situ. Kemarin juga disampaikan oleh Kak Oji kalau nggak salah, nggih. Kak Oji juga menyampaikan kemarin sebetulnya kita sudah sudah melaksanakan itu kita menggunakan pembelajaran berbasis proyeknya dilakukan ketika ada corona nggih. Itu juga ada lintas untuk KPS-nya lintas dengan guru mapel yang lainnya, seperti itu Kak Rudi. Okay. Dan nanti untuk kemarin kan sudah di panjenengan sudah menyusun rancangannya nggih, untuk rancangannya. Nah, yang ingin saya tanyakan apakah ada yang mau merubah untuk rancangannya terkait untuk pembuatan RTL-nya atau tidak? Yang sudah itu biasanya membuat rancangannya ini sudah fokus ke satu rancangan, kemudian ketika diberikan pengarahan tentang penyusunan RTL-nya ternyata berbeda. merasa kesulitan. Oh, ternyata yang di rancangan saya ambil ini saya merasa kesulitan, akhirnya dirubah. Makanya ini sebelum melanjut ke RTL, apakah kakak-kakak yang ada di sini ada niatan untuk berubah? Contoh seperti kemarin Kak Arif juga sudah matang ya, Kak Arif matang mau ambil yang model SEP. Dia setelah mendengarkan penjelasan terkait rancangan kemarin, agak kesulitan ya Kak Arif ya. Jadi pindah lagi ke model kebugaran seperti itu. Adakah di sini yang mau merubah sebelum lanjut ke RTL? Kak Basirun? Ya, Bu. Apakah ada niatan untuk merubah rancangannya? Sepertinya kayaknya iya, Bu. Nah, sepertinya kayaknya iya. Mikir dinyalakan ngucap watuk kok. Kayaknya mau rubah, Bu. Nah, kalau misalnya mau dirubah nggak apa-apa, silakan disesuaikan dengan satu kemampuan dan lingkungan KPS di sekolah masing-masing. Dan ini tadi sudah disampaikan untuk program pembuatan RTL ini
6 hari nggih. 6 hari setelah pemaparan materi ini, kakak bisa mempersiapkan mau harinya kapan dan difokuskan dari semua apa namanya dokumentasinya nggih. Jadi nanti jenengan diminta untuk membuat undangan dulu yang kemarin saya sudah share ke Kak Arif ya. Rupanya saya undangan setelah persiapan notulen dan dokumentasi lainnya. Dan perlu diingat kembali 9 slide ya, tidak boleh lebih. Dan 9 slide itu mencakup 8 komponen. Tadi sudah saya bacakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita sharing-sharing bareng-bareng saja. Monggo barangkali ada unek-unek bisa disampaikan. Untuk yang 8 komponen tersebut yang harus ada di slide, kalau bisa dikirim ke itu Kak, dikirim ke grup biar jadi acuan nanti pada saat pembuatan PPT seperti itu Kak. Ada yang sudah buat kok, saya cek untuk RTL-nya, ada yang sudah mengunggah dari 14 peserta ini. Tadi saya cek sudah ada yang membuat, luar biasa. Kak Farah, bisa dengar suara saya Kak Farah? Bisa Bu. Oke, siap. Saya ingin menanyakan untuk jenengan nanti akan membuat RTL-nya menggunakan model yang mana? Kebugaran tetap. Iya. Ya Bu, niatnya berarti sesuai dengan rencana yang di-upload itu adalah kebugaran jasmani. Dan kemarin semalam saya lihat ada yang menggunakan model aktivitas gerak. Siapa ya kalau nggak salah Kak Oji atau ya Kak Oji? Halo, Kak Oji bisa dengar suara saya Kak Oji? Oh ya, bisa dengar Bu. Nah, Ya, apa betul jenengan mau menggunakan model yang aktivitas gerak nggih? Kalau nggak enggak. salah. Itu masuknya sebetulnya kalau di kebugaran kan itu juga bisa masuk. Kalau saya baru rencana ya, ingin project untuk penampilan gerak senam ritmik, senam irama. Berarti nanti siswa diberikan tugas untuk berlatih dalam satu paket, satu bentuk senam irama untuk bisa ditampilkan, berlatih dan nanti videonya dalam bentuk penampilan tugas gerak itu, seperti itu. Tapi cuman yang saya masih jadi pertanyaan untuk kolaborasinya dengan rekan sejawat itu Bu, maksudnya seandainya saya memasukkan senam irama, apa harus dengan SBDP harus di seni musiknya atau bagaimana seperti itu? Mohon penjelasan Bu, itu juga mohon penjelasan masih dalam bayangan saja, jadi belum fix gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Atau kalau bisa, jenengan bisa menampilkan rancangannya Pak Jenengan dan nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Monggo Kak Oji. Nggih, sudah. Positif on cam dong kakak-kakak. Saya tidak bisa melihat muka ganteng-ganteng dan cantik-cantiknya. Kak Basirul saya dikasih lihatnya rambutnya saja ini, nggak kelihatan mukanya. Nah, terima kasih. Kak Abi sibuk Kak? Halo Kak Abi. Untuk yang SMA libur ya Kak Andi? Hari Sabtu. Libur Bu, tapi
anak-anak ekstra sih, Bu. Makanya bawa anak sih itu, Bu. Oh, berarti libur tapi dimanfaatkan untuk ekstra ya? Iya, ekstranya difokuskan di hari Sabtu. Ini saya share screen, Bu. Nggih, di-share screen. Ini sudah. Ini saya bikin karena udak-udak dudet ya. Jadi sebetulnya masih apa sih arahnya? Iya, dudet-dudet terus. Jadi harusnya ini untuk pemikiran matang sebab ini terkait dengan langkah selanjutnya ke depan tentang RTL itu. Karena semalam di dudet sepertinya terakhir yang mengirimkan ya penting ngumpul nah gitu. Padahal Bu Kalau isinya apa ya? mengirimkannya Japri atau ke saya langsung nggak apa-apa kan, nunggu perfect atau Iya. Takutnya tidak bisa selesai ternilai kalau maksimal. tidak masuk dalam Nah, nggih, LMS. kalau karena ini dudetnya langsung dari sistem, jadi saya tidak bisa memberikan waktu lagi. Ini Bu, apa namanya, kemarin kan pakai format yang sudah di-share dari Kak Wasil seperti ini. Jadi saya tinggal merubah apa namanya isi dari RTL-nya saya untuk formatnya sama, bahkan sampai tabel-tabelnya juga. Video latihannya judulnya itu terus bergerak dengan senam sehat bebas narkoba seperti itu. Jadi nanti ini secara ini aja ya, garis besar saja ya, tidak saya bacakan. Dalam garis besarnya itu nanti saya ingin mengenalkan proyeknya itu melalui pelatihan dulu, pelatihan senam itu sekitar 1 atau 2 hari, kemudian memberikan contoh videonya ke siswa untuk dipelajari bersama di rumah dengan membentuk masing-masing kelompok, bisa satu kelompok 5 atau 4 orang dengan kriteria misalnya di rumah yang berdekatan seperti itu. Jadi nanti penampilannya seperti itu, apa tugas geraknya, kemudian guru juga berperan, maksudnya nanti seandainya siswa masih mengalami kesulitan bisa dikonsultasikan di sekolah seperti itu. Ini saya lakukan dalam waktu kisaran 3 minggu ya, untuk karena senam ritmiknya juga tidak terlalu panjang, yang sedikit sekitar 7 menit atau 6 menit mungkin. Untuk minggu pertama itu sudah pengenalan proyek untuk bentuk pelatihan senam. Jadi nanti di sekolah siswa kelas 5 itu saya bimbing untuk melakukan gerak dasarnya, urutan-urutannya. Selanjutnya di minggu kedua itu berarti merancang jadwal dan pelaksanaan senamnya di rumah seperti itu. Tapi itu juga selalu dalam kondisi bimbingan dari guru untuk tetap mengawasi jalannya latihan tersebut, konsultasi seperti perbaikan-perbaikan. Untuk di minggu ketiga itu adalah proses perekaman sekaligus edit dan publikasi, sebab proses ini boleh dibilang ya 1 hari pun bisa diselesai sih kalau kita kerjakan, karena sudah biasa dudet kelas 5 itu sudah bisa dudet 1 hari selesai seperti itu. Nah, di sini saya masih dalam kondisi masih ragu ya tentang kolaborasinya dengan siswa rekan sejawat. Itu kan fokusnya di PJOK, sedangkan di SPDP itu pemilihan musiknya itu maksudnya kan kita sudah punya video ya, sudah punya musik sendiri. Apa yang perlu saya kolaborasikan dengan kaitan seperti itu, Kak? Maksudnya apa ini sudah tepat? Apa saya masih perlu masukan lagi biar lebih benar atau mengena seperti itu? Seperti yang Kak Fasil kemarin share, hampir semuanya sama. Cuma tinggal merubah
tingkat bentuk kegiatannya saja. Ini juga cuma mengganti itu ya, guru kelasnya saja di mapelnya seperti itu. Maksud dari adaptasinya begini, saya jelaskan secara singkat saja. Maksudnya supaya pembiasaan berolahraga itu di rumah itu menjadi tujuan dari proyek ini. Supaya siswa dibentuk beberapa kelompok ya, seperti tadi yang sudah saya terangkan seperti itu. Jadi intinya tujuannya adalah membiasakan siswa untuk selalu bergerak aktif di rumah, tidak cuma di sekolah saja. Sebab tapi di sini juga saya kadang mengalami beberapa kesulitan, terutama dalam siswa membagikan mengalokasikan waktu untuk latihan. Sebab siswa juga punya kegiatan-kegiatan yang rapat, padat, habis sekolah langsung madrasah langsung TPQ langsung, dan selain sebagainya. Itu yang bikin boleh dibilang kendala saya dalam menerapkan atau melaksanakan kondisi RTL ini. Kan paling tidak untuk dalam waktu 3 minggu itu paling tidak sudah harus mengalokasikan waktu yang cukup, sehingga 3 minggu itu boleh dibilang bisa selesai lah untuk proyek ini. Untuk kaitan dengan editor, kamera, publikasi dan sebagainya, itu nanti dari guru juga membimbing. Tapi sepertinya siswa-siswa desa ya kalau harus mengedit atau publikasi segala macam itu mungkin masih kurang mahir gitu, Bu. Mungkin sedikit ada bantuan dari guru juga sih nanti seperti itu. Itu saja, Kak, maksudnya gambaran garis besar saja. Mohon perbaikan di sini juga berkesempatan Kakak untuk bisa memperbaiki barangkali ada masukan supaya bisa bisa lebih baik itu. Baik, terima kasih Kak Oji presentasinya. Tapi untuk kolaborasi dengan KBS sejawatnya itu dengan guru kelas ya terkait materi SPDP sudah bagus. Mungkin ada tanggapan dari kakak yang lain? Apa ada tambahan di KBS-nya selain SPDP untuk mapelnya mungkin? Monggo Kak Rudi. Ya, terima kasih. Hanya menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Kak Osi. Jadi masih kebingungan dalam pemanfaatan teman sejawat itu seperti apa. Kalau di saya ini hanya pengalaman sharing saja gitu ya. Jadi pengalaman sharing saja. Kalau di saya biasanya yang saya lakukan, saya kerjasama dengan guru bahasa Indonesia, kemudian dengan guru TIK. Kalau di SMP kan ada TIK. Nah, guru TIK. Guru bahasa Indonesia nanti akan diberi tugas untuk standby di dalam anak untuk berkonsultasi tentang layout, tentang komentar-komentar di video itu, atau hasil akhirnya kan nanti video. Jadi layout-layoutnya, penggunaan bahasanya itu nanti dikonsultasikan dengan guru bahasa Indonesia itu. Nah, kemudian dengan guru TIK itu nanti tentang tayangan dari video itu, kurang apa, seperti apa, bagaimana caranya, dan seterusnya itu nanti dikonsultasikan. Saya suruh untuk berkonsultasi dengan guru TIK, sehingga nanti guru TIK bisa mengarahkan lebih detail bagaimana hasil video yang optimal. Seperti itu, Bu, gambarannya kalau saya bisa menyampaikan pengalaman saya di sekolah. Demikian, terima kasih. Terima kasih Kak Rudi. Gimana Kak Oji untuk masukannya? Berarti kalau untuk menjadikan tambahannya di mapel bahasa Indonesia Kak Oji. Kalau untuk TIK kan kayaknya di SD tidak ada, jadi mungkin itu untuk tambahannya di bahasa Indonesia. Kalau TIK di SD itu belum ada ya. Iya.
Jadi untuk bahasa Indonesia lebih ke cara penulisan pelaporannya mungkin ya, penulisan pelaporannya hasilnya. Tambahan sedikit, mungkin kalau di SD kan kita bisa menggunakan guru kelas. Saya yakin guru kelas juga punya suatu batasan-batasan tertentu tentang kualitas dari tayangan dan terusnya, sehingga dia paling tidak bisa menilai. Lah, hubungannya dengan penilaian, termasuk itu tadi bagian-bagian itu yang dinilai oleh guru-guru itu. Nah, nanti nilai dari guru-guru tersebut bisa dilaporkan ke kita untuk kita rekap bersama untuk menjadi nilai akhir dari hasil proyek itu. Demikian untuk gambaran di lapangannya kayaknya seperti itu, ya, kasaran gambaran kasar seperti itu. Demikian Mas Oji dan Bu Fasil, terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Pak Rudi atas masukannya. Itu juga yang menjadi masih problem itu bukan guru kelas atau siapanya ya Kak Rudi, maksudnya itu untuk masuk ke mapel apa gitu, sebab TIK tidak ada, mungkin masuknya di bahasa Indonesia atau SBDP seperti itu. Untuk TIK mungkin karena tidak ada ya, jadi tidak bisa dimasukkan seperti itu Kak Rudi. Terima kasih. Oke, itu yang tadi saya sampaikan tadi. Jadi kan di mapelnya penambahannya di bahasa Indonesia. Tugasnya yaitu tadi untuk menyiapkan pelaporannya, penulisannya atau apa namanya, breaknya seperti itu Kak Oji. Oke, bisa diterima nggak Kak Oji nggih? Siap Bu, terima kasih. Melanjutkan slide berikutnya nggih. Untuk diskusi dan tanya jawab sudah selesai. Dan kita masuk ke sesi akhir pada ini. Ibu satu merefleksikan pembelajaran modul 3 dan yang kedua memahami penugasan rencana tindak lanjut. Sudah jawab, kita masuk ke penutup. Untuk kakak ada yang mau berkenan untuk mengucapkan atau memberi doa untuk pada hari ini. Tidak ada, saya tunjuk lagi berarti ini. Saya minta Ustadz Ikhwan ada nggak ya di sini? Adanya Ustadz Basirun. Oh, adanya Ustadz Basirun. Monggo Kak Basirun mungkin bisa mimpin doa Kak Basirun. Siap Bu, siap. Siap. Izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup kegiatan pada siang hari ini, kita berdoa mudah-mudahan kegiatan siang hari ini bermanfaat kita semua dan dimudahkan ketika kita membuat video tentang rencana HBS dan RTL, diberi kemudahan. Marilah kita berdoa. Tundukkan kepala, doa mulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Basirun. Di sini ada pantun ini. Adakah yang mau membacakan? Sepertinya Kak Peter lebih pas ini untuk membacakan puisi hari ini. Yang lain nanti mengucapkan cakap nggih. Waduh, tidak usah cakap. Yang membacakan belum mandi. Sagemuyu Kang. Yo.
Oke, saya bacakan ya Kak. Kalau ladang banyak hama tak perlu petani untuk berpindah. Jangan cepet-cepet toh Kak Peter. Mohon maaf Kakak. Beta mau mengulang membaca kembali Kakak. Kalau ladang banyak hama tak perlu petani. Aduh, kali dia ngomong bae Kang. Dorong. Itu Cakep. Ingin Kang. Yuk, lanjut. Oke, kalau ladang banyak hama Cakep. tak perlu petani untuk berpindah. Telat temen ya. Cakep. Burung. Hati masih ingin bersama. Cakep. Tapi waktu habislah sudah. Cakep. Cakep lemes. Lanjut lagi, kita kan di bawahnya masih ada burung dara. Oh, di bawah ada burung. Oh iya. Lembab. Itu di bawahnya, oh ya dah. Tadi Kak Peter di atas, sekarang yang di bawah itu sudah muncul itu. Monggo Kak Ade. Iya betul. Puisian di bawah Kak Ade. Habis mandiin Halo, Kak anak Ade. kayaknya Kak. Kak Ade, bacakan puisi yang di bawah Kak Ade. Kak Ade habis Oh, mandiin saya, burung. Bu. Habis mandiin anaknya mertua. Burung dara, burung Mandiin burung. cendrawasih. Cakep. Ora cakep. Dia dicari dulu di Papua. Ora cakep. 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 Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya wes cakep. Terima kasih Kak Peter dan Kak Ade yang sudah membacakan puisi di siang hari ini. Sebelum saya tutup, seperti biasa, session foto. Saya minta Kak Oji, pimpin gayanya Kak Oji. Cekangelan no. Angel. Oh, handphone apa Angel, dia angel? Illuminati ke bahaya Illuminati. Mas Yudi sehat sih. Sing arep moto sama mbok. Wis lah sing moto ke. Kak Iwan, minta tolong difoto Kak Iwan. Saya pakai HP, Bu. Bisa. Karin. Ya bentar. Angel bok. 1, 2, 3. Tahan dulu. Tahan 2 jam. Sekali lagi. Nggak jadi tadi. Ini ada Sukoco. 1, 2, 3. Yang curiga mesti nggak ini ada Sukoco kayak. Salah ngomongnya orang-orang. Terima kasih Kak Iwan dan kakak-kakak semua. Mari kita bersama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Hari ini tentang ATL, harapan saya semua kakak semangat ya. Tinggal 1 langkah lagi dengan goal di kegiatan PKG PCOK tahun ini. Oke. Tetap semangat Kak Didi, cepat sehat biar cepat bisa buat RTL-nya nggih Kak Didi nggih.
Itu yang kasih. Ya, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis nggih. Rekan akhirnya waktunya melebar aja. Jadi sesuai harapan mohon dimaafkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Durung Mbak Silun. Belum satu Mbak Silun. Suaranya putus-putus, Bu. Nggih. Sekali lagi mohon maaf apabila ketika meet hari ini saya banyak salah, mungkin di kata-kata saya, guyon saya tidak berkenan pada kakak-kakak. Mohon dimaafkan nggih. Dan tetap semangat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat beraktivitas kembali kakak-kakak. Nggih, mohon maaf. Izin live dulu nggih. Mesti Kang Arif ganti foto edisi foto Kang Elan. Nyong